beda. Kok nggak saling intervensi? Niru manisnya mangga, niru ke manisnya kelapa, kok ya nggak begitu tuh loh. Masya Allah, begitu hebatnya Allah. Difilter oleh Allah. Dan hebatnya lagi, sampai di atas masuk di dalam kelapa. Loh, sekarang duluan mana? Antara kelapa sama batoknya kelapa itu. Antara air kelapa sama batoknya kelapa itu. Kalau kita coba, duluan batoknya kelapa, loh airnya masuk lewat mana? Duluan airnya, mengapa kok nggak rembes? Suara batok aja sudah bingung loh batok kita ini. Ya. Utek kita sudah bingung ngurusin kekuasaan Allah ini. Mengapa emang Allah itu mukhalafatul? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi pada kita. Artinya mungkin secara fikriyah kita, ternaluri pikiran kita akan mengatakan, aduh bagaimana mungkin saya ini menyelesaikan persoalan yang begini berat. Begini. Tapi kalau sudah Allah mau ngasih, pasti terjadi. Bagaimana juga seorang diri Rasulullah dalam satu kamar yang cuma seluas 4 kali 5 meter. Dihuni 2 orang. Jam 12 Nabi Muhammad akan dibantai oleh 100 al-Quju kafir Quraisy. Jam 11 mereka masih siap dengan pedang terhunus. Impossible Nabi Muhammad selamat. Enggak mungkin. Tapi karena kekuatan Allah, kekuatan doa tadi itu, diselamatkan oleh Allah. Dibacain satu ayat surat Yasin aja tidur semuanya. Tapi yang baca Nabi. Yang baca Nabi, it is the singer, not the song. Yang penting bukan nyanyinya, bagaimana penyanyinya itu loh. Yang baca Nabi, sekali dibaca, 100 orang tidur semuanya. Dan kita baca kenceng-kenceng, malah orang lain pada bangun malah. Mengapa? Yang penting penyanyinya, bukan nyanyiannya. Jadi, orang yang beriman, mengapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini, wahai orang-orang yang beriman. Karena itu, pengajian kita malam ini, pengajian kita di awal bulan Ramadan tahun 1996 ini, kita kasih judul Jika Iman Telah Bicara. Nah, ya. Kalau sudah iman sudah bicara, yang jauh jadi dekat. Yang susah jadi gampang. Mengapa? Iman yang ngomong. Mereka sudah merasa aman gitu loh. Sudah merasa aman, yakin pertolongan Allah akan datang. Maka itu tidak ada merasa berat. Justru datang bulan Ramadan malah senang. Jika ada satu hadis yang mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, kharramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa senang, bergembira, karena yang bicara iman gitu loh, gak pikir, aduh puasa nanti bagaimana ya, perut saya jadi kecil, loh, malah alhamdulillah perutnya kecil. Sekarang ngecilin perut itu susah ya. Berarti senang datangnya bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, dengan datang bulan suci Ramadan kita puasa lagi. Ya, kita akan mendapatkan banyak keringanan dari Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Yang sunat pahalanya wajib, yang wajib dilipat gandakan. Alhamdulillah. Yang bicara iman, dia datang bulan suci Ramadan, kita nggak merasa berat, malah senang kita. Mengapa? Betapa banyak rahmat, maghfirah yang Allah anugerahkan hanya di dalam bulan suci Ramadan. Maka itu kemudian kriteria orang yang benar disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini. Apa? Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ini. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa Allah didahulukan? Kok tidak Rasulnya? Kalau itu prosesnya proses fisik, material. Proses analogi fikriyah, ukuran otak manusia. Rasul dulu baru Allah. Mengapa? Karena yang mengenalkan Allah itu Rasul pastinya. Tapi tidak Allah dulu. Nah ini ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul. Mengapa tidak birasuli wa billahi? Nah, ini karena apa? Karena tadi itu. Orang yang beriman itu kemudian merasa aman. Dia yakin akan pertolongan Allah. Karena itu kepada saudara-saudara kami yang kami cintai, yang penuh dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir. Jangan ada yang merasa takut gara-gara puasa nanti. Takut sakit emah. Oh enggak, malah sembuh. Percaya deh. Percaya deh. Percaya deh. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Betapa banyak pengalaman kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sanak famili dan handai telan kita, yang justru dengan puasa penyakitnya jadi hilang. Mengapa? Rasulullah pernah menyatakan, sumu tasihu. Puasalah kalian. Insya Allah kalian menjadi
sehat. Terutama yang kebanyakan lemak. Ya, insya Allah dengan puasa jadi langsing. Minimal itu kan. Tapi bukan jangan puasa terus niatnya langsingin tubuh. Coba dapat langsing doang gak dapat pahala nanti ya. Ini amanu billahi wa rasulih. Kemudian disebutkan di sini orang-orang yang beriman itu karena dia begitu yakin dengan pertolongan Allah. Maka dilanjutkan dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia jihad. Jihad itu jangan dianggap angkat pedang, angkat bambu runcing. Tidak. Kita menahan ngantuk itu jihad. Ya, jihad. Kita kerja keras di bulan Ramadan itu jihad. Ya, puasa, kerja semangat, ngatur waktu. Wah, itu jihad itu. Jihad itu. Tapi kalau kemudian puasa terus, karena puasa jadi datangnya jam 9 aja. Dah, itu nggak ada jihad itu. Nggak ada jihad. Kalau orang kenyang kerja rajin itu biasa. Tapi kalau lapar kerja rajin, wah itu pahalanya bukan cuma pahala ya. Ya. Masya Allah. Jihad. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim. Karena itu salah kalau orang kemudian mengatakan bahwa dengan puasa tidak ada etos kerja. Justru puasa adalah bulan etos kerja. Saya mengharap agar saudara-saudara kami yang kami cintai jangan meninabobokkan puasa Ramadan untuk mencari selah-selah kelemahan dalam kehidupan kita. Justru di bulan Ramadan kerja keras. Kalau perlu. Kalau biasanya datang jam 8, bulan Ramadan jam 7. Itu kerja lebih keras lagi. Kalau santri-santri mereka belajar di pondok pesantren, biasanya belajar dalam hari-hari lain dari jam 8 sampai dengan jam 1. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, mereka ngaji puasanan itu bisa kadang-kadang mulai jam 5 sampai jam 12 baru istirahat. Istirahat sebentar, jam 2 mulai lagi, ngaji lagi sampai jam 4. Nanti malam mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam. Nggak pernah ada waktu istirahat. Jihad. Bi amwalihim wa anfusihim. Iman yang seperti inilah yang disebut dengan ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang imannya benar gitu loh. Nggak iman sekedar, imannya enteng banget gitu ya. Iman mas, iman. Iman apa ya? Iman. Jadi iman yang benar-benar, iman itu yang ulaika humus shadiqun adalah iman yang tidak ragu-ragu sedikit pun. Orang yang yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian lahir satu semangat jihad bi amwalihim wa anfusihim. Karena itu, apabila iman sudah bicara, maka bulan Ramadan bukan bulan pemalasan, justru bulan etos kerja. Dan kalau ini dapat kita laksanakan, maka insya Allah Republik Indonesia tidak akan menjadi negara tertinggal. Kita akan menjadi negara yang justru lebih maju daripada negara-negara yang lain. Dan perlu kita buktikan itu. Karena apa? Karena Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Baik Indonesia, baik Islam. Jelek Indonesia, Islam juga ikut jelek. Demikianlah. Oleh karena maka mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam satu bulan suci Ramadan yang akan datang ini, Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, kepada para pemirsa semuanya, untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami bersyukur kehadiratmu ya Allah, karena hanya atas izin dan iradah serta kehendak-Mu kami dapat menghirup udara segar di bulan suci Ramadan. Bulan di mana Engkau akan melimpahkan karunia rahmat dan berkah. Betapa banyak sanak famili, handai tolan dan orang tua kami yang tahun lalu masih bercengkeram dalam kasih sayang di bulan Ramadan ini. Tapi kini mereka telah Engkau panggil di dalam pangkuan kasih sayang-Mu. Untuk itu ampunkan dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah. Di bulan Ramadan ini limpahkan rahmat kepada mereka ya Allah. Dan juga tidak lupa ampunkan kedua orang tua kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami. Untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada akhirnya Engkau akan jadikan kami insan-insan yang muttaqin. Manusia-manusia yang akan Engkau siapkan syurga jannatun na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai berjumpa besok malam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi